naik sepeda motor, bukannya saya menolak, tulang belulang saya nggak mampu. Jaraknya itu loh jauh, dinginnya luar biasa. Waktu itu kan masih seger-segernya, sekarang juga seger sih. Si seger-segernya, jadi nggak apa-apa kita lawan saja. Naiklah sepeda motor, suami saya bonceng sepeda motor, saya bawa rangsel, bawa kayak koper kotak gitu saya selempangkan. Karena naik sepeda motor harus rapi, harus praktis, jadi belok-beloknya gampang. Saya yang taruh di belakang. Di negara itu berangkat malam, kami berangkat harus melewati sama-sama bus malam, lewat bersama-sama travel dan truk, karena malam hari itu paling enak perjalanan. Jam 1 itu biasanya ramai sekali. Nah kami tiba di negara, kalau biasa naik darat, Pak Embun kan biasa naik darat kan, jalannya lekok-lekok begini kan. Di negara ada di belokan tertentu, sepeda motornya selip. Sepeda motornya selip, memang suami saya juga kenceng sekali nyetirnya. Karena kami berharap segera sampai, Bapak Ibu kan kabarnya dinginnya minta ampun, ingin sekali saya aja gini di belakang. Kami ingin segera sampai, tapi nggak sampai-sampai, selip. Terus kemudian pada waktu selip itu, saya cuma ingat satu saja yang saya harus lakukan dengan segera. Saya teriak, Yesus tolong. Nah itu doa Bapak kami kan habis, saya mati duluan. Panjang Bapak kami dalam surga dikuduskanlah namamu, habis saya. Jadi saya cuma teriak, Yesus tolong. Ilmu fisika saya, kalau ada beban di sini kan saya akan ketarik berdasar beban itu. Melenting entah kemana. Jadi hari itu mata saya nggak ngelihat ada malaikat atau tidak. Tapi saya percaya firman Tuhan, malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga di setiap jalanmu, saya percaya. Dan kata Mazmur ayat yang selanjutnya, dengan malaikat Tuhan akan diperintahkan menatang. Bukan menantang, tapi menatang. Menatang itu seperti memegang begini. Tiba-tiba yang saya sadari, saya berdiri di pinggir jalan. Otak saya berpikir, nggak mungkin, pasti patah kaki saya. Karena beban ini pasti membuat saya melenting. Jadi ini pasti saya patah. Secara manusia, egois itu pasti ada. Yang saya lihat, saya nggak lihat suami saya dulu. Yang saya lihat, diri saya dulu. Kan kalau naik pesawat, kalau terjadi tekanan udara, ini semua akan, ini tekanan udara akan kemudian masker-masker akan jatuh, tolonglah diri dulu sebelum nolong anaknya kan. Saya juga, saya nolong diri saya dulu. Saya lihat, kaki saya utuh, berdiri persis kayak begini. Percayalah kaki saya ini utuh, bukan pasangan. Jadi saya berdiri begini ini, dan otak saya nggak bisa berpikir. Saya cuma bilang, ini malaikat Tuhan yang menatang saya. Saya nggak terpelanting tapi berdiri tegak dengan koper masih melekat di punggung saya. Dan saya percaya hari itu malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan menahan bus malam, menahan trailer, menahan travel. Karena hari itu semua harus lewat. Kalau enggak Bapak Ibu lewat, habislah suami saya jadi janda. Jadi ditahanlah itu kendaraan, sepertinya nggak ada kendaraan yang lewat sama sekali. Ketika saya sudah sehat begini, nggak kelihatan apa-apa, nggak sakit, nggak ada goresan apapun, saya lihat suami saya. Waduh, suami saya tergeletak di tengah jalan, ketindih sepeda motor. Itu kalau malaikat Tuhan tidak menahan kendaraan, pasti sudah kelindes. Jadi saya panggil suami saya, Skat. Dia jawab, ya. Waduh, senang lega saya. Nggak jadi saya janda kan? Ya. Terus pertanyaan orang yang mungkin lagi kaget ya, saya tanya, kamu ngapain di situ? Bapak Ibu ketawa, saya hari itu gak bisa ketawa karena kaget. Waduh, kok bisa ya badan saya utuh, Tuhan selamatkan lewat malaikat. Saya tanya, kamu ngapain di situ? Wah, jawabannya dijawab juga dengan hikmatnya dia, nikmati aspal. Itu betul itu, dia jawab seperti itu. Dan saya minta ampun, aduh, saya bersyukur dan saya harus bersaksi. Suami saya gak mengalami cacat apapun, sampai sekarang Tuhan beri kekuatan. Dia cuma ini tergores serambut begini saja. Dan kami lihat, kami kagum dengan perlindungan Tuhan. Dan sepeda motor hanya peyok di depan dan kami lanjut lagi. Sepanjang jalan hanya memuji Tuhan. Itu perlindungan Tuhan, saya percaya. Orang, Bapak Ibu dan saya, di bawah covering perlindungan tangan Tuhan. In Christ, di dalam Kristus. Sesuatu yang menjamah kita, jamah Kristus dulu. Pasti ada purpose-nya. Kalau di sini pagi hari ini, aku sudah rajin doa Tuhan, aku puasa, aku sungguh-sungguh baca firman Tuhan, kok aku ngalami masalah terus? Seringkali ada maksud Tuhan.
orang Israel di bawah perlindungan tangan Tuhan, ada tiang awan, tiang api, toh mereka juga tidak luput dari padang gurun. Mereka tetap ada di padang gurun. Dan kemudian berkat yang ketiga. Ini berkat yang ketiga, malaikat Tuhan diperintahkan menjaga. Yang pertama tadi sandang pangan disediakan. Kalau kita lihat orang Israel di padang gurun, pertama kita bisa tahu pada waktu mereka masuk di padang gurun, kata Alkitab ada air, tapi airnya pahit. Mungkin Bapak Ibu dan saya setelah kita mengikuti tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, kita bilang, Tuhan kok kayak gini sih Tuhan, aku nurut sama Engkau, taat pada Engkau, tapi kok hasilnya kayak begini. Percayalah Bapak Ibu, pergumulan, permasalahan itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah melihat penggenapan janji Tuhan. Tujuan akhirnya adalah Kanaan, bukan padang gurunnya. Pada waktu mereka ada air tapi pahit, teriak-teriak, Musa, apakah kami harus mati di sini? Dan Tuhan memerintahkan Musa, lempar kayu. Dilemparlah kayu, airnya bisa diminum. Entah berapa lama lagi mereka berjalan, ketemu, gak ada air sama sekali. Kalau dulunya ada air tapi pahit, sekarang gak ada air. Bukankah Bapak Ibu dan saya seringkali bilang protes sama Tuhan? Tuhan, aku sudah ikut Engkau, aku nurut Engkau, tapi kok masalahnya terus saja bertubi-tubi. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu dan saya ada di bawah perlindungan tangan Tuhan. Dan kalau ada pergumulan terjadi, itu untuk memproses hidup kita, untuk melihat mujizat Tuhan, untuk melihat pertolongan Tuhan. Israel bilang, enggak ada air. Tuhan bilang pada Musa, Musa, pukulkan batu di batu karang. Dipukulkanlah oleh Musa di batu karang, keluar airnya. Dengan kata lain, airnya ada di situ, cuma panca indera mata nggak bisa melihat. Saya percaya secara logika nggak masuk akal, tetapi proteksi Tuhan itu bicara tentang banyak hal. Bapak Ibu, 3 hal yang kita pelajari di dalam melihat perlindungan tangan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa tetap hidup dalam lindungan Tuhan? Masalahnya, Bapak Ibu dan saya punya kecenderungan keluar dari payung perlindungan tangan Tuhan. Kan kita berdoa, lepaskanlah, janganlah Kau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan-jangan kita sendiri yang membawa diri kita ke dalam pencobaan. Kita berdoa, Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Tetapi jangan-jangan kita sendiri yang keluar dari payung perlindungan Tuhan dan membawa diri dalam pencobaan. Contoh, kita tahu mabuk-mabukan itu bisa bikin masalah. Tapi kita bilang, nggak apa-apa, pasti Tuhan kasih kesehatan, mabuk terus. Jangan salahkan Tuhan kalau levernya jebol. Atau anak-anak muda yang sering kali naik sepeda motor, trek-trekan, nggak apa-apa, pasti nanti seperti Khalid dijagai malaikat Tuhan. Jangan-jangan kita yang mendatangi pencobaan, terus naik sepeda motor, ngetrek-ketrekan, nyalip sana, nyalip sini. Jangan salahkan ketika orang kita salib, kita potong dengan cara yang salah, banyak orang mengutuki. Mati. Dan itu bisa terjadi. Jangan-jangan kita yang membawa diri dalam pencobaan. Hari-hari ini kan kartu kredit banyak mendorong kita untuk berhutang. Belanjalah pakai kartu kredit ini, maka akan ada diskon ini, akan bisa di installment ini, dan kemudian akan dapat hadiah ini. Tidak salah kartu kreditnya, asal kita bisa memanage dengan baik. Tetapi ada dorongan yang kuat. Materialisme itu sangat tinggi sehingga kita lupa apa yang seharusnya kita rem. Dan mulailah kita jatuh di dalam lingkupan hutang yang sangat melilit kita. Bapak Ibu, jangan-jangan kita sendiri membawa di dalam pencobaan. Entah apapun alasannya, saya percaya anugerahnya terlalu tersedia. Kita bisa balik pada Tuhan, Tuhan ampuni. Jadi kita belajar banyak hal, pastikan Bapak Ibu dan saya ada dalam lindungan proteksinya tangan Tuhan. Amin. Jangan membawa diri kita sendiri dalam pencobaan, tapi belajar. Ada beberapa hal, yang 2 tadi kita coba izinkan Roh Kudus meneliti kita. Kalau ada kepahitan, ambil waktu sebentar, ampuni. Saya berdoa supaya Roh Kudus mengingatkan nama, Roh Kudus mengingatkan peristiwa, Roh Kudus mengingatkan perkataan.